Tuhan yang selalu sertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa sepanjang tahun kemarin berkat dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Saat ini di awal tahun 2022 kita masih bisa berada di tempat ini untuk beribadah, itu adalah suatu anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saat ini kita juga mau bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan kita, bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna ada buat kita sepanjang tahun kemarin. Dan pada awal tahun ini mari kita meminta kebijaksanaan, hikmat, penyertaan Tuhan untuk melalui sepanjang tahun ini dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam setiap langkah kami sepanjang tahun 2021. Banyak hal yang sudah kami alami, tetapi kami tetap kuat dan mampu. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu mau bersama-sama beribadah sebagai wujud rasa syukur kami, sebagai wujud kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami benar-benar mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti pujian yang kita pujikan ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan saat ini memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, sukacita-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku.
Mari kita tinggikan, kita muliakan Tuhan kita. Sebelum ibadah kita mulai, kami ucapkan selamat tahun baru untuk saudara-saudara semua. Biarlah tahun ini menjadi tahun anugerah dan berkat buat saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya mau membacakan satu ayat dari Mazmur 100 ayat yang ketiga. Mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Luar biasa. Tuhan mengasihi kita, menjaga dan memelihara kita. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau mengaruniakan kepada kami Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terlebih dekat, Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik buat kami. Kami mau bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk berbakti dan beribadah, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Oleh karena Engkau memberi kehidupan kepada kami, kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berkelimpahan. Kami mau bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama di tempat ini saat ini, mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mau memuji akan kebesaran dan kuasa Tuhan di bumi dan di surga. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan memberkati, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Mari saudara-saudara, kita bagikan kebaikan kita dengan kita tengok kanan kiri, beri senyum yang terbaik, dan kita mau memuji Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Mari kita puji pujian ini dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Seperti puji-pujian yang kita pujikan bahwa Tuhan Yesus kita baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Seperti Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun kemarin. Saatnya kita mau memberikan persembahan, mari kita persiapkan. Sebelumnya ada beberapa pengumuman. Puji nama Tuhan, kita sudah melalui sepanjang tahun 2021, banyak hal yang sudah kita lalui, dan puji Tuhan kita sudah memulai ibadah offline, dan terus dukung doa agar kita terus memperbaiki pelayanan ibadah kita. Dan masih kita bicarakan untuk ibadahnya, jamnya, atau tambahan ibadah untuk sore masih kita diskusikan dengan para pengurus. Terus doakan agar kita bisa, ibadah kita bisa kembali seperti dulu, bisa ada pagi dan sore. Terus dukung doa agar pelayanan kita lebih baik lagi dan lebih maksimal. Mari kita bagi petugas, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kita akan memuji Tuhan, burung-burung itu. Kita percaya bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Seperti
Tuhan sudah memelihara burung-burung kita lebih dari burung-burung itu. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu bagi petugas kami persiapkan untuk mempersiapkan diri. melebihi burung-burung itu, burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung itu, burung-burung itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kesempatan buat setiap kami untuk memberikan persembahan. Sebagai rasa syukur kami, Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan, bahwa kami lebih dari burung-burung. Tuhan memelihara kami, Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kebajikan-Mu, kemurahan-Mu akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati yang pengelola, biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada buat pengelola keuangan gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bagi saudara-saudara, sebentar lagi kita akan dilayani perjamuan kudus. Mungkin ada yang belum mengambil anggur dan hosti, silahkan bisa mengambil di tempat asyir. Mari kita siapkan setiap kita untuk kita siap menerima perjamuan. Kita mengucap syukur bahwa Yesus Juru Selamat kita yang menebus kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita ungkapkan syukur kita. Kita
kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita pujikan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara-saudara, adakah di antara saudara yang belum memegang perjamuan? Silakan mengambil di depan. Semua sudah ya? Mari kita membuka, kita menyiapkan, kita akan masuk dalam perjamuan bersama. Di meja kasih karunia tersedia anggur dan roti. Mari yang lapar dan haus, jiwamu kan dipuaskan. Datanglah kepada Siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus telah menderita, disiksa, dan mati untuk menebus dosa kita. Ambillah roti dan angkatlah dengan tangan kanan saudara. Ingatlah Di malam itu bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita. syukur pecahkan dan katakan Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Makanlah roti bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. saat kau
Mari kita makan bersama-sama. Ambillah anggur. Itu kau mengambil cawan, kau ucap syukur, tuangkan dan katakan, ini darahku. Ingatlah Bagimu bahwa darah Tuhan telah dicurahkan di Kalvari. Darah yang mengalir, yang menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa kita, membuat kita kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Anggur ini lambang darah Tuhan. Minumlah sambil mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang tidak berdosa, dibuat dosa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mau berterima kasih karena saat ini kami dapat mengingat kembali akan kasih Tuhan yang rela menderita dan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kami punya juru selamat yang hidup, yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah mengaruniakan Yesus Kristus Putra Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan menjadi gembala yang baik buat kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami mau menyerahkan sepenuhnya firman-Mu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biar Roh Tuhan bekerja menolong kami untuk mengerti, bahkan bicara kepada kami masing-masing pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna, agar kami mengerti hati Tuhan di dalam kehidupan kami, khusus dalam ibadah kami bersama-sama. Kami mohon berkat-Mu hamba-Mu untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darahmu selamatkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bawa kami ke tempat kudus-Mu, kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku semua oleh darah anak domba. Darahmu selamatkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bawa kami ke tempat kudus-Mu, kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku semua oleh darah anak domba. Semua oleh darah anak domba. Semua oleh darah anak domba. Terima kasih.
Saudara, ini waktunya kita bersama-sama merenungkan firman di awal tahun 2022. Kita masing-masing berdoa. Saya akan membacakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, masing-masing bicara dengan saudara pribadi, supaya saudara menangkap maksud Tuhan ibadah awal tahun ini, supaya saudara mengerti bahwa tahun ini adalah tahun anugerah buat saudara. Saudara akan menikmati pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai di tengah situasi apapun juga. Karena tema ini agak panjang, yaitu menghadapi tahun 2022 dengan menjadikan Yesus gembala yang baik. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak punya andalan apapun juga kecuali Yesus, Sang Gembala yang baik. Kalau saudara bisa menangkap, memahami firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Kata-kata Tuhan ini mengandung arti yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Secara garis besar, saudara, bahwa Yesus melibatkan dirinya di dalam hidup kita. Ini luar biasa, saudara. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tak terselami, Tuhan yang sekarang duduk di dalam kerajaan surga, mau menyertai kita. Siapakah kita? Bahkan kalau kita lihat kronologinya, Tuhan Yesus lahir itu hanya untuk menderita dan mati untuk kita, menebus dosa kita, supaya kita bisa hidup di surga kelak. Yang lebih dahsyat lagi, saudara, dengan firman Tuhan hari ini, Yesus adalah gembala yang baik itu berbicara saat ini di mana Yesus menggembalakan kita di dunia ini dengan baik. Karena yang kita pikirkan ini selama hidup kan di dunia ini. Kalau nanti kita sudah pulang ke surga, ya memang Tuhan sediakan tempat bagi kita yang berpegang kepada imannya kepada Yesus. Kita semua akan tinggal di surga. Tetapi di dunia ini kita punya persoalan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan apapun yang terjadi di dunia ini, situasi apapun di dunia ini. Seandainya Indonesia atau dunia ini sedang mengalami krisis kelaparan, saudara, kita punya gembala yang baik, yang memelihara dan memberi makan kepada kita. Amin. Karena gembala kita itu datang dari surga, enggak tahu gimana caranya dia memelihara umatnya. Karena dia sudah berjanji, akulah gembala yang baik. Persoalan yang kita harus pahami. Kalau Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, kita harus menyambut, akulah domba yang baik. Amin. Kita enggak bisa biasa-biasa saja.
Kita harus berani mengatakan, akulah domba yang baik. Agar apa yang dijanjikan Tuhan, yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Mazmur ini, bisa terwujud dan terjadi di dalam hidup kita. Ayat 1-6 ini memang ada 6 berkat yang disediakan bagi kita. Mari kita lihat sejauh mana kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, akulah gembala yang baik. Dalam tahun 2022, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Atau apa yang terjadi di negara kita. Situasi, harga-harga, keadaan cuaca apapun, tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Karena Dia gembala yang baik. Dan Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan harus apa yang kita kerjakan. Mari kita lihat 6 ayat ini dari Mazmur 23. Mazmur ini memang diberi judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita lihat kebaikannya. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang hidup yang ditakuti adalah kekurangan dalam segala hal. Bahasa yang kurang ini memang tidak enak, segalanya enggak cukup. Kurang dingin, kurang makan, kurang minum, ya. Semua yang kurang memang tidak baik. Tetapi ayat 1 ini dari firman Tuhan, kalau Tuhan menjadi gembala yang baik buat kita, Tuhan berfirman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jaminan dari firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun dombanya Tuhan hidup di dalam kekurangan. Amin. Halo. Apakah kita tidak merasakan syukur dan sukacita kita setiap hari? Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Bukan apa yang kita inginkan, amin ya, bedakan ya. Apa yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan mencukupi. Supaya umatnya tidak berkekurangan. Domba-dombanya Tuhan tidak ada yang kekurangan. Ini jaminan yang pertama. Tentunya kalau ada kekurangan, bisa juga terjadi. Bisa dikomunikasikan dengan Tuhan. Selalu ada solusi, ada masukan, dan selalu ada pertolongan. Yang pertama, anak-anak Tuhan sebagai domba gembalaan
Tuhan tidak akan kekurangan. Ini dijamin oleh firman Tuhan. Ini dijamin oleh Gembala Agung kita. Ini dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita domba-domba gembalaannya, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Artinya apa, saudara? Kita ini dibebaskan dari rasa takut. Membaringkan itu artinya membiarkan kita menikmati rumput yang hijau. Rumput itu makanannya domba. Kita ditidurkan di atas rumput yang hijau. Di air yang tenang. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Tidak seharusnya memiliki rasa takut di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang melakukan semua hal ini dalam hidup kita. Dia yang membaringkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3 yang pertama ini di sambungan yang pertama. Tujuannya supaya segar jiwa kita, bukan hanya tubuh kita. Segar jiwa kita. Gembala kita memikirkan semua kebutuhan kita. Ayat 2 ini jelas. Kalau dari Tuhan, kita dibebaskan oleh rasa takut. Tidak seharusnya kita hidup ini kita mengalami rasa takut. Saya kira jemaat Tuhan di sini tidak ada yang punya rasa takut. Besok makan apa, besok gimana gitu. Memang tidak seharusnya kalau Tuhan beserta kita, kita punya gembala yang baik. Buat apa kita takut di dalam hidup ini? Apapun yang terjadi, Yesus tetap gembala. Amin. Biar dunia ini berantakan seperti apa, Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah gembala buat kita. Seolah-olah ini khotbah kemakmuran, saudara. Yang banyak orang tidak suka. Kalau saya suka. Karena Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang memang untuk memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini bagi orang yang percaya kepadanya memiliki arti yang besar, saudara. Kita menjadi berbeda di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang sangat berbeda. Orang kampung sono Pakis Lor itu isinya banyak, saudara. Mungkin sekarang hampir mencapai 1000 ya, khusus sono Pakis. Waktu saya masuk di sono Pakis ini, memang belum ada orang Kristen di situ. Saya didatangi warga, staf pemerintahan, hampir saja saya enggak boleh tinggal di situ. Karena tidak ada orang Kristen di situ, saudara.
Saya dipanggil ke RT, ya di sidang, saya pertahankan hak kewarganegaraan saya. Dan saya tetap tinggal di situ sampai hari ini. Dan lahirlah gereja ini. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang menggembalakan kita. Sebenarnya tidak ada orang lain yang boleh mengatur hidup kita. Hidup itu adalah keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Tetapi keputusan kita harus seizin gembala kita yang baik. Enggak etis toh. Kalau kita digembalakan kita tidak kasih hormat, enggak etis. Gembala kita enggak diajak rembugan setiap hari, ya. Diajak bicara, berembuk kalau kita punya acara, punya agenda, gimana Tuhan Yesus? Nah, hari ini saya punya agenda gini, ya. Punya acara, Tuhan tetap menyertai, menjaga, memelihara. Kelihatannya hanya doa biasa, tetapi ini satu komunikasi yang baik antara domba dan gembalanya. Karena kalau kita punya gembala yang baik, tentunya kita harus menjadi domba yang baik. Kalau gembala yang baik berkomunikasi, komunikatif, kita juga harus komunikatif. Kalau Tuhan berfirman, kita juga harus merespon. Ya baik Tuhan. Saya kalau baca Alkitab sering ngomong sendiri. Saya responi firman ini, ya terima kasih Tuhan. Baik, aku suka. Aku mau. Ya. Jangan baca terus pergi. Itu sama saja kalau anak-anak mau pergi, Pak nanti aku mau sekolah, aku harus membayar ini, aku harus jajan ini, minta sangu. Nanti supaya aku enggak kesulitan, enggak kelaparan. Ngomong selesai terus pergi. Bapaknya belum sempat ngambilin uang sudah pergi. Akhirnya kesulitan anak ini di sekolah enggak bawa uang. Karena sering kita menjadi orang Kristen itu sepihak. Doanya berjam-jam tapi enggak mau baca Alkitab. Ini saja ngomong sama bapaknya tapi enggak mau dengar bapaknya bicara. Firman Allah itu Allah berbicara kepada kita. Jadi kita mulai membiasakan kalau kita berdoa sambil membaca Alkitab. Kalau hanya doa tok enggak membaca Alkitab itu sama tadi. Kita ngomong banyak sama bapaknya, bapaknya mau ngomong sudah kabur saudara. Ya. Bahkan mau kasih sangu aja sudah enggak sempet ya karena anaknya buru-buru ya. Berapa lama kita duduk dengan Tuhan di pagi hari? Sering buru-buru kan? Ya. Enggak punya waktu. Mulai tahun ini saudara, mari kita belajar dari banyak saudara kita. Waktu saya masih memeluk agama Islam, saudara. Kalau saya sholat 5 waktu, itu waktunya banyak, saudara. Waktu yang dipakai setiap sembahyang itu banyak. Saya suka di masjid, saya suka di langgar. Waktunya banyak. Jadi kenapa saya senang berdoa juga punya waktu, karena harus punya pengalaman. Agama saya dulu mengajar saya punya waktu yang banyak, selalu 5 kali paling sedikit waktu dengan Tuhan. Masa dengan sekarang saya kurang dari 5 waktu. Saya menghidupi Tuhan itu 24 jam, selalu saya memikirkan, saya ya memang waktunya panjang saya pikirkan. Waktu mau berjalan, saya sedang berjalan dengan Tuhan. Waduh, Tuhan selalu omong, ini kok panas sekali Tuhan. Tuhan,
Berikan cuaca yang teduh. Terus Tuhan beserta kita, maksudnya supaya Tuhan itu dikaroke, saudara. Orang Jawa bilang, saudara tahu dikaroke? Diperhatikan, diajak ngomong. Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu artinya apa? Artinya Tuhan itu mau dikaroke karena Tuhan mau memberkati kita. Dikaroke itu bahasa Indonesia, diwongke gitu. Apa dikaroke? Apa Pak? Dikaroke itu apa? Bahasa Indonesianya Pak. Ini ada orang asing enggak ya? Tahu ya semua dikaroke itu? Ya, tahu ya. Tuhan sudah bilang aku menyertai kamu, itu artinya Tuhan pengen dikaroke, diuongke, diajak omong, di mana aja. Tuhan itu sudah gemes. Zaman sekarang ini orang sudah malas bawa Alkitab. Amin. Ada yang bawa Alkitab tebal? Tolong angkat Alkitab saudara. Yang dari rumah membawa Alkitab yang tebal? Ada, puji Tuhan masih ada. Ya. Masih kuat mengangkat. Tapi Alkitab di sini ini sudah komplit diganti tipis saudara. Ya. Pasti kalau membawa Alkitab lalu di mall buka-buka Alkitab mesti enggak berani. Kalau buka ini berani ya. Ya saudara. Mari kita tahun ini kita tingkatkan kualitas kita, pertemuan kita dengan Tuhan. Minimum lebih dari 5 waktu. Punya kualitas, kita mau berkualitas. Ya. Bukan kita mau berlomba menang-menangan hebat-hebatan, tetapi Tuhan itu senang kalau diajak bicara. Kalau saudara membiasakan dengan firman Tuhan, nanti saudara lama-lama makin peka telinga rohani saudara. Istri saya ini saudara, ini lebih rohani dulu dari saya. Dia lahir sudah rohani, saya belum. Waktu ketemu saya katanya, nanti ditanya sendiri atau bersaksi sendiri. Ini garis besar, kalau salah minta maaf istriku. Ketemu itu bilang, ini calon suamimu. Ya, ketemu sekali, salaman, ini suamimu. Bingung dia, tanya-tanya, dia siapa namanya? Tanya temennya, itu siapa namanya? Ini kan di KUR, ada KUR Pak Simanungkalit. Tanya sama, itu siapa yang baru saja kenalan? Oh itu Narno. Agamanya apa? Islam. Rambut saya panjang segini, saudara gondrong. Dia enggak kepikir itu suamimu. Bayangin enggak saudara? Orang yang rohani dari lahir, terus ketemu orang gondrong lain agama, dibilang itu calon suamimu. Ketakutan enggak saudara? Ya. Tapi enggak salah Tuhan. Dia ikuti aja. Dia enggak ngomong apa-apa, hanya ngikuti maunya Tuhan, gimana jalani. Akhirnya jadi istrinya. Sekarang sudah jadi 12. Dari 2 jadi 12. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, yang pertama kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua kita dibebaskan dari ketakutan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
tenang, tidak ada ketakutan. Ini menjadi ciri-ciri khas murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya gembala. Jaminan tidak berkekurangan, tidak punya rasa takut. Yang ketiga, Roh Kudus selalu memberi kekuatan kepada kita, memberi penghiburan, dan memberi kesegaran jiwa kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu barangnya melenduk kayak tongkat. Kalau tongkat itu biasanya ya lalu ada bengkoknya. Ya. Gada itu untuk menghadapi lawan, kalau tongkat itu bisa untuk mengarahkan langkah ya. Kalau ya pegangan tongkat yang bengkok atau ini dibawa kemana, pegangan tongkat yang bengkok. Pegangan gembala kita kemana, kita bisa pegangan tongkat itu. Sementara Tuhan membawa gada, siapa yang sanggup melawan kita? Kalau Tuhan beserta kita. Amin. Banyak hal dari bacaan kita dari Mazmur 23. Ini dari ayat yang keempat. Lalu yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan itu selalu menyediakan makanan walaupun kita berada dalam situasi peperangan. Bahasa peperangan ini memang ya menghadapi banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup ini ya. Situasi yang tidak karuan, tetapi Tuhan selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Waktu dalam situasi persoalan kita pun Tuhan tidak lalai menyediakan hidangan bagi kita. Ini ciri khas gembala kita, saudara. Yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi, kebajikan, kebaikan Tuhan dan kemurahannya Tuhan terus mengikuti kita. Apa artinya? Jadi keadaan kita itu terus diikuti dengan gembala yang baik. Bukan saja hanya mengikuti gembala yang baik, tetapi memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Bagi saya ini hal yang sangat luar biasa. Yesus yang kita percayai, yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, ternyata dia ada di tengah-tengah kita, karena dia berjanji aku menyertai kamu senantiasa. Dia bersama kita bukan sekedar untuk menemani, tetapi mencukupi, memelihara hidup kita sepanjang masa.
Amin, saudara. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, sepertinya itu kita bisa nyaman. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu memang itu yang dikehendaki Tuhan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa mengucap syukur. Ya orang bilang, iya Pak Narno bisa mengucap syukur. Kayaknya apa-apa sudah dicukupi. Ya terima kasih. Kalau orang melihat seperti itu, kita itu mensyukuri. Kita itu mensyukuri hidup kita, apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan sudah berikan kita syukuri hidup kita ini. Alkitab mengatakan jangan memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Ya. Nggak usah aneh-aneh wong Jawa. Hidup itu disyukuri. Apa yang ada sekarang, nikmati dengan syukur. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang gembala mau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita menjadi domba yang baik. Terakhir. Ini janji yang Tuhan berikan di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan, kemurahan gembala yang baik akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudara percaya? Amin. Amin, saudara. Nanti kalau di rumah sudah membaca Alkitab, kalau saudara ketemu ayat ini, keluarkan kata-kata saudara, respon saudara, amin. Meresponi Tuhan. Firman itu adalah apa? Yohanes 1:1. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca, saudara membaca seperti Tuhan bicara kepada saudara. Kalau saudara senang katakan amin, terima kasih Tuhan. Enggak apa-apa. Nanti anak saudara, ada apa-apa? Hei Tuhan bicara. Oh gimana Tuhan bicara? Ajari anak kita. Ya, memancing situasi. Kok bisa dengar kamu latihan sama papa, seperti papa, mama gitu. Ya kan? Buat apa Tuhan kalau kita enggak bisa bicara dan kita tidak bisa mendengar suaranya? Ya. Buat apa punya Tuhan Yesus kalau kita enggak bisa dengar suara Yesus? Pak Narno, suara Tuhan Yesus itu gede kayak atau Narno atau gimana suaranya? Suara Tuhan Yesus itu ada di sini. Macam-macam. Ya. Suara Tuhan itu seperti orang tua kita. Kalau salah suaranya beda. Kalau kita salah suara Tuhan beda. Kalau menyenangkan suara Tuhan beda. Gimana supaya kita juga bisa mendengar suara Tuhan? Latihannya baca Alkitab. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara sudah membaca sambil tanya, Tuhan ini bicara apa dengan saya? Mungkin berbeda yang saudara baca dan saudara terima beda. Tapi orang Kristen ini melatih membiasakan seperti ini, membiasakan komunikasi dengan Tuhan, tidak asing kalau kita saudara semua bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, lalu buat apa saudara kita yakini bahwa Yesus hidup? Ya jadi orang Kristen nggak tahu apa-apa. Tuhan bicara gimana sih? Ya. Mungkin suatu saat Bu Vera bisa membuat acara, agenda bagaimana bisa mendengar suara Tuhan.
supaya jemaat kita di sini itu sangat peka mendengar suara Tuhan. Di rumah, di jalan, di mall, di mana bisa mendengar suara Tuhan. Kalau baca Alkitab ini, lagi baca Tuhan berfirman, bicara, bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita orang Kristen tidak bisa mendengar suara Tuhan itu lalu gimana? Hasilnya kurang baru 50%, saudara. Keyakinan harus ditambah. Ya. Percaya diselamatkan. Lalu cukup kita berjuang sendiri, kerja sendiri, punya hasil sendiri. Ya, ini hasil kerja saya. Tidak seperti itu, saudara. Ya, waktu tidak bisa diberhentikan dan saya harus berhenti. Saya akan menggarisbawahi untuk menghadapi tahun 2022 menjadikan Yesus Sang Gembala yang baik. Pagi, engkaulah gembala yang baik. Siang, engkaulah gembala yang baik. Tengah hari, agak sore, maghrib, surup, isya, jam 8 ke atas. Mari kita tingkatkan waktu kita, bicara dengan Tuhan, supaya kita bisa hidup menjadi tenang. Terasa dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tidur tenang. Tidak dihantui segala macam persoalan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Dijanjikan bahwa hidup kita tidak kekurangan. Yang kedua, bebas dari ketakutan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kesegaran jiwa kita. Yang keempat, tidak punya rasa takut. Yang kelima, Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, apapun situasinya. Yang keenam, kita selalu akan menerima pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah dari Mazmur 23 ini, ayat 1 sampai dengan 6, bisa sungguh-sungguh menghidupi di tahun 2022 ini. Kami dikuatkan setiap firman. Biarlah 6 firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah ke depan bersama Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, Sang Gembala Agung kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan setiap kita, mendasari perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini hanya dekat dengan Tuhan. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Nanti Bapak Gembala akan membawa ayat. Nanti saudara-saudara pulang silahkan mengambil ayat tahunan. Setelah ibadah ini selesai nanti bisa mengambil ayat tahunan masing-masing. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan terima doa berkat.
Saudara, ibadah telah usai, tahun ini dimulai. Minggu pertama dan sepanjang tahun ini Tuhan berjanji, Yesus akan menjadi gembala saudara. Jadilah domba-domba yang baik. Karena Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kita harus bisa mengimbangi, Tuhan ini aku, domba yang baik buat Tuhan. Tahun ini mari kita lihat tangan Tuhan yang luar biasa buat saudara semua. Yesus berjanji takkan kekurangan hidup saudara. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia, anugerah dan berkat dari Gembala Agung yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang akan memberikan semua yang saudara perlukan dalam hidup ini. Dia rela menderita mati untuk saudara, dan dia hidup untuk saudara. Dia berjanji menyertai saudara sekarang, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Sang Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan saudara, menyertai dan memberkati hidup saudara. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia, anugerah dan berkat, damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati tahun yang baru, tahun 2022. Yesus beserta saudara. Diberkatilah kamu oleh Tuhan. Ada firman Tuhan untuk saudara. Menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.